Ya, menjuah-juah pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Di seni tradisi kali ini kita bersama masyarakat Karo dengan topik kita kali ini adalah proses transmisi musik tradisional Karo atau Turin Siadi bersama masyarakat atau Yayasan Masyarakat Peduli Karo pimpinan Dr. Andes Yowanto Ginting MA. Nah pemirsa, kalau kita mendengar alunan musik yang tadi mengingatkan kita betapa indahnya musik tradisional Karo kalau dimainkan atau menggunakan alat-alat tradisional yang asli. Nah tentunya Anda juga penasaran ya dengan mereka-mereka yang melakoni ya sampai sekarang ini masih bisa atau piawai melakoni alat-alat musik tradisional Karo. Nah tentunya memang ini harapan semua orang bagaimana kemudian supaya musik tradisional itu tidak punah tapi kemudian bisa kita lestarikan supaya nanti generasi berikut atau generasi muda ini bisa terus melangsungkan atau terus merawat sehingga kita bisa melestarikan yang namanya alat-alat musik tradisional Karo. Nah, Anda pasti penasaran ya bagaimana sebenarnya cara ya mentransformasi alat-alat musik ini supaya nanti ini tidak punah tapi bisa meregenerasi begitu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Mardi Sembiring Kembaran. Saya panggil aja Abang, mungkin usianya mungkin tidak terlalu muda, tapi kalau dipanggil Abang karena orang-orang seni ini kan senangnya memang dipanggil Abang karena masih muda ya. Meskipun usianya bukan muda lagi, tapi semangatnya tetap muda begitu ya. Bang Mardi Sembiring Kembaran, apa kabar Bang? Menjua-jua? Menjua-jua. Iya. Bang Mardi, yang menarik ini Bang, banyak orang Karo juga yang sampai sekarang belum tahu di Sarune ini sebagai penarune. Kan namanya profesinya kan penarune ya Bang ya, penarune kata orang Karo. Nah, di Sarune ini kan ada turi-turin atau cerita tentang budaya Karo. Bisa kamu ceritakan sedikit Pak? Boleh saya ceritakan. Sarune ini terdiri dari 5 bagian. 5 bagian ini saya pisah-pisah. Oke, 1. Ini 1. 2 yang jadinya. namanya gundal. Oke. Ini 2 yang namanya batang. Yang ketiga ini tongkoh. Yang ini ampang-ampang. Dan ini anak-anak sarune. Berarti 5 bagian. 5 bagian. Oke. Jadi yang 5 bagian ini diracik lagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. dan ini 1 bagian. Jadi 3. Jadi 3 bagian. Sarune mempunyai 8 lubang. Di atas 7, di bawah 1. Oke. Jadi ini yang diartikan ke masyarakat Karo. 5 bagian, inilah yang disebut mergasi 5. 3 bagian, ini yang disebut rakut sitelu. 8 lubang, ini yang disebut tutur siwaluh. Makanya mergasi 5, rakut sitelu, tutur siwaluh. Margasi 5, rakut sitelu, tutur siwaluh. Dan inilah sebenarnya Bang Sembiring yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Karo supaya paham sebenarnya ada kaitannya antara alat musik itu dengan ya budaya Karo. Begitu. Ya. Tapi ada lagi yang mau disampaikan ini. Ini lubang 8. Oke. Yang kita sebut tadi tutur siwaluh. Jadi kenapa yang di atas 7 dia di bawah 1, tapi yang di bawah 1 dia yang paling tinggi. Kenapa begitu, Bang Sembiring? Ini begini. Yang di atas ini dia di bawah tapi tempatnya di atas. Inilah yang di Karo disebut anak bru. Anak bru. Jadi segala sesuatu budaya atau pesta di adat Karo tidak boleh siapapun dulu ngomong kalau belum ada penjelasan dari anak bru. Jadi kalau kita taipkan ke Sarune, lubang inilah nanti yang menentukan apakah lubang ini semua berfungsi, sudah bisa difungsikan atau masih ada yang palas atau yang bagaimana. Tergantung dengan lubang yang ini. Yang satu tadi Yang paling satu atas ini. anak bro itu. Ya.
Jadi begitulah di pesta Karo. Anak berulah yang bertanya kepada sembuyak, kalimbubu, ataupun teman sejawat, bagaimana kita udah bisa kita kerjakan ini pesta ini atau bagaimana? Inilah yang menanya, yang anak beru ini. Pembuka jalan. Membuka jalan. Baik, luar biasa juga ini Iya. tentang Sarune ini. Boleh disatukan lagi? Boleh. Bang Sembiring? Nah, jadi begini dia. Kenapa ini dipitah-pitah? Ini kalau cuman anaknya aja nggak ada gunanya. Karena suaranya kalau cuman anak, Nggak keluar. Oh, ini cuman kecil suaranya. ya. Nah, digabungkan ke sini dia menjadi 3 bagian ini. Oke, kayak mainan anak-anak. Ya. Tapi ini. kalau disatukan, Tapi disatukan. Coba Inilah ditiup lagi. namanya. Kalau kita misalnya sudah mengumpul sanak famili semua, yang tadi mergasi 5, rakut si telu tutur si waluh ini, suaranya sudah. coba mainkan sekali dulu dengan yang memiliki nada, memiliki arti dulu, Pak. Nah, jadi Sembiring. inilah yang disebut geragam sarune. Geragam sarune inilah yang ngetes lobang-lobang apakah udah siap atau belum. Caranya begitu ya? Seperti tadi kalau di pesta anak berulah dulu berkomentar bagaimana kita sudah ngumpul apa sudah. Jadi geragam sarune inilah cara memainkan geragam sarune. Jadi semua lobang dipakai untuk memainkan geragam sarune. Tapi kenapa sebenarnya, Bang Sembiring? Ya. Kalau orang sebenarnya mendengar musik yang tadi itu, pembukaan itu semuanya orang pasti kesannya ada sesuatu yang khas, kemudian merinding dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Tiupan yang pertama itu tadi itu. Begini dia. Apakah karena memang kita nyebut orang Karo atau ya kayaknya mungkin setiap orang peka dengan suara atau bunyi itu gitu? Sebetulnya kalau mendengar suara serune Karo ini, kalau saya pribadi dulu, bukan orang Karo saja yang bisa menikmati. Karena kenapa saya bilang begitu? Pernah suatu saat saya ke Maroko. Wow, Maroko Sarune ini. Karo ini mirip. Makanya orang Maroko pun senang sama serune Karo. Coba lagi, coba dibunyikan lagi yang pertama tadi. Oke. Jadi kalau memainkan bikin ragam-ragam serune, inilah yang diperlukan. Peniup serune itu sudah benar-benar bisa puli nama katanya. Puli nama itu apa artinya, Bang? Puli nama ini itu namanya bernapas panjang tanpa berhenti. Wow. Ada latihannya nggak sih, Bang? Ada sebetulnya latihannya. Kenapa setiap peniup serune, biarpun peniup serune Karo, Toba, kalau teknik-teknik Simalungun meniupnya dan- Simalungun itu mirip semua. Kenapa? Karena itu harus mempunyai napas panjang. Jadi pengambilan napas panjang rata-rata yang meniup serune. Kenapa ini sampai dia? Karena di sini Makanya tetap ketat deh, Bang ya? Iya, Tetap muda nampaknya, Bang ya? Jadi kan begini, waktu begini inilah penyimpanan napas di sini Ya. sambil disalurkan melalui mulut pelan-pelan. Hirup melalui hidung, simpan di sini, tiupkan pelan-pelan. Kalau belum bisa begitu, jangan coba-coba bermain serune. Wow, artinya memang dibutuhkan memang apa namanya ya, kepiawaian Ya. gitu ya, kemampuan khusus juga. Tidak semua orang juga yang kemudian pengen belajar, tapi nggak semua juga mampu ya, Bang Sembiring ya? Jadi kan begini, ada suatu lagu tertentu yang tidak bisa putus napas untuk meniupnya.
Nah, Tapi curi napas bisa nggak sih, Pak Sembiring, Bang Sembiring? itu istilahnya curi napas itulah penyimpanan napas Di hidung. di hidung tadi, dihisap dari hidung, dikeluarkan dari mulut pelan-pelan. Itu memang dibutuhkan teknik lagi ya. Iya. Harus memang tergantung dari apa namanya jam terbang juga itu, Ya, Bang Sembiring, jadi ya. kan kalau sudah ada pulinama, sudah pinter penarune pulinama, dengan sendirinya suara serune ini pun udah mempunyai sedikit vibra. Baik. Nah, vibra. Karena serune ini misalnya beginilah, kita tiup panjang. Kalau sudah cari pulinama, pasti suaranya mempunyai vibra. Itulah namanya vibranya ya. Ya, di sarune. Di sarune ya, Ya. bukan di olah vokal Bukan. begitu ya. Nah. Ada vibra sarune, ada vibra olah vokal. Tapi ternyata vibra sarune ini memang cukup indah Ya. ya. Baik, tapi Bang Mardi, Bang Sembiring, Ya. masyarakat juga pengen tahu juga ini. Kalau tadi kita kan di awal itu tadi adalah musik yang lambat ya, irama yang lambat ya, atau bisa disebut dengan gendang Simalungun Rayat kalau Ya, terkenal di Tanah ya. Karo begitu. Oke. Tapi ini kemudian masyarakat Karo juga pengen juga ini karena kita kan taunya ada irama sedang begitu ya, seperti oda-oda. Oda-oda ini kan ya agak sedikit agak lebih cepat tapi nggak sedang sih begitu ya. Ya. Nah ini juga pengen masyarakat tahu ya bagaimana sih sebenarnya oda-oda asli itu kalau digunakan atau dimainkan dengan menggunakan alat-alat musik tradisional. Nah mungkin bisa dimainkan dengan teman-teman dulu ini. Boleh. Ya. Nah pemirsa tentunya Anda penasaran, langsung saja kita saksikan ini dia instrumen musik ya gendang lima senalanan atau oda-oda. Pemirsa, Anda pasti penasaran apa bedanya irama lambat dan irama sedang atau oda-oda yang barusan dimainkan oleh tim ini tadi, khususnya Bang Mardi Sembiring. Ya Bang Mardi, kalau tiupan antara irama yang lambat dan sedang ini gimana lagi nih? Ini membutuhkan teknik khususkah atau yang membutuhkan keahlian yang lebih baik lagi begitu? Sebetulnya Sama. cuman triknya beda-beda. Triknya bagaimana nih? Supaya kalau misalnya ada anak muda yang di rumah pengen belajar, pengen tahu, bisa mungkin atau selama ini sudah tahu tapi ya belum sepaham itu, belum mungkin terlalu profesional begitu. Karena begini, kalau meniup sarune dengan tempo lambat, dia perlu napas panjang. Bedanya, tiupan sarune untuk Irama sedang, irama sedang itu kan perlu hentakan napas. tapi itu bisa tarik napas. Iya, itu bisa curi napas justru banyak bisa, ya. ya. Itu kan di situ diperlukan hentakan napas. Coba hentang-hentakannya tersendiri tanpa diring yang lain. Ya, jadi Coba kan dulu. gini. Kalau tadi yang Simalungun Rayat misalnya kan kita Panjang bedakan. dia begitu kita ya. Simalungun Rayat. Simalungun Rayat, coba dulu Simalungun Rayat.
Temulung Raya. Satu nafas ya. Satu napas. Oke, kita masuk di irama Kalau sedang. irama sedang, Odak-odak. odak-odak. Ini hentak-hentakan. Tapi di situ justru bisa curi napas Curi banyak napas ya. banyak. Wow. Makanya Bang Sembiring ini sehat nampaknya terus ini. Jadi Karena sebetulnya kan pernapasannya ini bagus nih. Curi napas ini sebetulnya lebih susah curi napas di tempo Sedang? sedang daripada di tempo lambat. Oh begitu. Ya, Oke. Kalau kita berbicara tentang apa namanya tokoh-tokoh pemain sarune yang ternama di Tanah Karo misalnya, yang sampai sekarang itu yang masih melegenda dan kemudian masih ada gitu. Bisa mungkin Bang Sembiring sampaikan siapa saja itu? jadi begini, Selain Bang Mardi Sembiring lah, Ya. saya katakan begitu. tokoh-tokoh Serune Karo, saya mulai dulu Hmm? seumur saya, Mm-mm. Umur sekarang berapa Bang? Kalau boleh- sekarang 65. Mak, kok muda sekali ya Bang? Sekarang 65. Jadi penurune yang di depan saya, Mm-mm. itulah yang disebut namanya ada Tingtang Karo-Karo, Tingtang Karo-Karo. ada Seter Ginting, Oke. ada Mbaga Ginting. Mm-mm. Jadi banyak penurune Karo. Itu setelah generasi Abang? Sebelum generasi Abang? Sebelum saya. Sebelum. Sebelum saya. Sudah meninggalkah? Yang itu sudah meninggal semua. Oke. Baru masuk ke generasi saya. Mm-mm. Generasi saya ada berapa orang kami? Ada Sudirman Sembiring, ada Mahasir Sembiring, ada Wardin Ginting, ada Asli Sembiring, Mm-mm. ada Ngemar Pranginangin, saya Mardi Sembiring. Jadi yang saya sebut sekarang ini, kami cuma tinggal berdua. Yang lainnya sudah. Yang lainnya sudah mendahului kita. Baru di belakang kami ada lagi datang. Nah itu Dekeng Sembiring, Baji Sembiring, Mm-mm. ada Tedin Sembiring, ada beberapa orang lagi itu masih ada. Masih ada. Bang Sembiring, kalau kita berbicara tentang mempelajari begitu ya, Ya, mempelajari atau mengajarkan ke orang lain, tentunya kan Bang Sembiring pernah mengajar atau mengajari orang atau bagaimana nih? Atau justru hanya saya begini, yang namanya fokus untuk mengajarkannya belum ada. belum ada? Karena seingat saya, yang belajar pun tidak ada. Atau mereka tidak tahu wadahnya, Bang Sembiring? Tidak tahu tempatnya di mana belajar selain etnomusikologi USU mungkin yang sampai sekarang mungkin masih melestarikan alat-alat musik karo ini gitu. Ya, jadi sebetulnya banyak sih permasalahan. Permasalahannya apa ini Bang Sembiring supaya nanti mungkin melalui tradisi atau seni tradisi ini banyak ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa menjembatani, bisa misalnya membuat para pelaku seni karo ini bisa mendapatkan wadah atau diberikan wadah mungkin untuk bisa berekspresi gitu. Ya, ini sebetulnya tergantung ke masyarakat Karonya aja. Ya, oke. Bang Sembiring lagi ini saya tanya ini. Iya. Kalau abang melihat, kan pernah ke etnomusikologi USU, pernah tahu di sana gitu Iya, ya. iya. Kalau di sana itu mungkinkah, banyakkah orang-orang yang bisa melakoni penarune ini? Kalau sepenglihatan saya sangat banyak, Sangat banyak justru ya. sangat banyak, Mm-mm. sangat banyak. Cuman kenapa saya bilang sangat banyak tapi ada kendala satu.
Karena yang mau, yang apa sebetulnya banyak, tapi narasumbernya yang mengajari mereka ini yang agak kurang. Nanti mudah-mudahan mungkin Bang Iwanto bisa mungkin nanti memfasilitasi itu, kan gitu kan. Kalau kita tahu kan Bang Iwanto kan memang ya artinya punya cara bagaimana nanti supaya alat-alat musik tradisional Karo khususnya penarune ini memang tidak punah, karena memang ini adalah salah satu alat musik yang paling sulit untuk memang kita ini mainkan begitu. Tapi kemudian ini Bang Sembiring, harapan Abang supaya penarune tidak punah, ada kemudian regenerasi baru, apa ini harapan Abang ini? Kalau harapan saya sebetulnya kepada ada adik-adik yang di etnomusikologi itu, belajarlah. Maksud saya belajar tidak boleh asal mendengar saja. Belajar tidak boleh asal mendengar. Iya, tidak tapi boleh. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Baik. Satu lagi nih, Bang Sembiring. Tadi ada irama lambat, irama sedang, irama cepat. Ini patam-patam. Boleh jelaskan sedikit mungkin sebelum kita mainkan? Kalau patam-patam ini pada umumnya tari apapun tadi dilakoni pertama atau kedua, ini tari patam-patam inilah yang tari terakhir. Tari terakhir ya. Baik. Jadi masyarakat kan tentunya ini penasaran juga nih bagaimana patam-patam ini. Tapi biasa patam-patam itu digunakan untuk musik muda-mudi atau semua kalangan bisa gitu loh? Bisa semua untuk kalangan, terkecuali pada orang mati. Terkecuali pada orang mati. Nah, pasti Anda penasaran pemirsa. Nah, sudah hampir setengah jam kami menemani Anda. Tentunya kita sudah mengenal bagaimana alat musik tradisional Karo yang begitu indah alunannya jika dimainkan, apalagi dimainkan oleh orang-orang yang memang piawai dalam memainkannya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan yang namanya gendang patam-patam dari instrumen musik gendang 5 Senalanan. Demikian, sampai jumpa.